Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan bahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan masuk pada pembahasan yaitu memberi teladan buruk atau mengajak pada kesesatan. Terjemah yang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin belakangan jagat media sosial itu dihebohkan ya, oleh seseorang yang terkenal dengan jargonnya yang makoli, makoli itu ya. Maka satu hal yang ingin Anda katakan bahwa jangan pernah menjadikan sembarangan orang sebagai rujukan dalam beragama. Jangan pernah menjadikan seseorang dengan sembarangan sebagai rujukan dalam beragama. Karena jika tidak, akibatnya fatal. Coba antum bayangkan, ya, yang terkenal dengan jargon makoli-makoli dengan bahasa cacing, dengan bahasa semutnya itu. Ketika dia menyampaikan sesuatu, dia mengatasnamakan Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga apa yang terjadi? Dia menisbatkan sesuatu yang Nabi SAW tidak pernah katakan. Dia nisbatkan kepada Nabi SAW. Pendusta, kadzab. Maka jangan pernah kita menjadikan orang gila sebagai ustadz. Karena jika tidak, yang mendengarkannya juga akan gila, ikutan gila. Ada pepatah mengatakan, guru kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Kalau gurunya sudah seperti itu, apalagi muridnya. Secara akidah menyimpang, ya, yang dia katakan semuanya ngaco semua, ya. Maka jemaah sekalian, penting kita untuk berhati-hati di dalam melihat atau merujuk seseorang di dalam beragam. Jangan sampai kita sembarangan di dalam mengambil orang sebagai rujukan untuk beragama begitu. Ya. Karena ketika seseorang memberikan pengaruh buruk, memberikan teladan yang buruk, justru itu akan mencelakakan dirinya dan mencelakakan orang lain. Dia sesat dan menyesatkan baik akidah ataupun turunan-turunan, ya. Jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini Syatolawi menukil dua dalil berkaitan dengan masalah memberi teladan buruk atau mengajak pada kesesatan. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'a." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, dan barang siapa membuat cara yang jelek dalam Islam atau mencontohkan sesuatu yang buruk dalam Islam, maka dia akan menanggung dosanya. Begitupun dosa orang yang mengamalkannya sesudahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ini diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya. Jadi kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang mencontohkan sesuatu keburukan di dalam Islam dan diikuti oleh orang lain, maka orang yang melakukannya pertama kali itu akan berdosa dan dia juga akan turut menanggung dosa orang yang mengikutinya. Ini fatal tidak? Fatal. Ingat, tidak satu orang yang disesatkan. Banyak orang yang akan tersesat. Ya.
Karena di zaman sekarang media sosial, apalagi syubhat menyambar-nyambar, maka mudah sekali orang terpengaruh, orang yang lemah imannya, dangkal keilmuannya, dia mudah akan terpengaruh dengan informasi, dengan sesuatu yang tidak benar, yang akan merusak cara pandangnya, akan merusak pola pikirnya. Sehingga pada akhirnya dia akan tersesat, sesat dan menyesatkan. Si fulan, ya, kesesatan itu berasal dari si fulan, diajarkan kepada si fulan ini mengajarkan lagi kepada fulan-fulan lainnya. Terus menerus, sambung menyambung. Dan yang pertama kali menciptakan ajaran, keyakinan itu yang akan menanggung bebannya. Jadi dosanya akan bertumpuk-tumpuk, menumpuk pada orang yang pertama melakukannya itu. Mencontohkan sesuatu yang buruk, ya, maka dia akan mendapatkan dosa dan dia juga akan mendapatkan dosa dari orang lain, transfer dosa. Selama orang masih melakukan apa yang dia amalkan, apa yang dia ajarkan dari kesesatan yang ia lakukan, sepanjang orang masih melakukannya, maka dia akan tetap mendapatkan transfer dosa, transfer dosa. Sama halnya dengan orang yang melakukan kebid'ahan. Orang yang melakukan bid'ah dan yang menciptakan kebid'ahan, dia akan terus mendapatkan transfer dosa sepanjang orang masih melakukan perbuatan. Kemudian dalam hadis lain, ya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a." Dan barang siapa yang menyuruh pada kesesatan, maka dia akan menanggung dosa itu. Begitu pula dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ini diriwayatkan Muslim, Ahmad, dan yang lainnya. Ya, siapa yang menyuruh pada kesesatan? Dia menyuruh orang lain pada akidah yang batil. Dia menyuruh orang lain pada ibadah, pada sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Pada akhirnya orang akan menyimpang dari jalan yang benar, semakin banyak pengikutnya, semakin banyak yang tersesat, maka akan semakin menumpuk dosanya pada orang yang pertama mengajarkan kesesatan itu. Oleh karena itu penting kita untuk belajar, penting kita untuk berpikir kritis. Bahwa kita tinggal copy paste saja dari Nabi alaihi salatu wasallam, dari para sahabat, bukan justru membuat sesuatu yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh mereka. Ya. Dan ketahuilah, setiap contoh perilaku dari kita yang buruk dan ditiru oleh orang lain, kita akan mendapatkan keburukan itu juga. Makanya ini sebenarnya perhatian untuk kita, ya. Apa yang kita katakan, perbuatan yang kita lakukan, apa yang kita tulis di tulisan atau di media sosial kita. Kalau itu keburukan dan diikuti orang lain, kita dapat keburukan. Tapi kalau itu kebaikan dan kebenaran, maka kita dapat kebaikan. Maka lihat baik-baik, kritis sebagai seorang muslim, ya, kritis itu penting. Perjuangan bukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dalam banyak dalil sekali dalam masalah ini, ya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa'amila biha ba'dahu kana 'alaihi wizruhu wa mithlu awzarihim min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'a." Barang siapa melakukan suatu amalan atau perbuatan buruk dan itu diikuti, diamalkan oleh orang sesudahnya, karena dia memang mengajarkannya kepada orang, maka akan dicatat dosa semisal, ya, orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosanya sedikit. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Dan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan apa? La tuqbalu nafsun zulman illa kana ala bani Adam awwali kiflun min damiha nahu awwalu man sannal qatla.
Tidaklah ada satu jiwa yang dibunuh secara zalim, kecuali anak Adam yang pertama menanggung sebagian dari darah. Karena dia adalah orang pertama kali melakukan pembunuhan di muka bumi. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, kalau antum ingat ya, kisah dua putra Nabi Adam alaihissalam, ya, yaitu Qabil, ya, di mana beliau membunuh Habil. Dan ini adalah pembunuhan pertama kali di muka bumi. Ya, karena Qabil yang melakukan pembunuhan pertama kali, ya, maka setiap orang yang melakukan pembunuhan, maka Qabil akan mendapatkan dosa dari orang lain juga. Kenapa? Karena yang pertama kali mencontohkan pembunuhan, yang melakukan pembunuhan itu adalah Qabil. Yang menjadi pelopor dari pembunuhan itu adalah Qabil. Makanya, kalau kita menjadi pelopor orang lain, sehingga orang lain juga melakukan hal yang semisal dengan kita, ya. Ada orang misalnya kita tokoh publik misalnya, atau kita seorang guru, dan yang kita perlihatkan, yang kita contohkan kepada orang lain itu adalah sesuatu yang buruk, ya. Kita menggunakan pakaian yang membuka aurat. Oh, ternyata cantik rupanya ditiru oleh orang lain, dapat tuh dosa. Atau meniru gaya-gaya orang kafir. Kita meniru gaya orang kafir. Karena orang lain terpesona dengan gaya kita, orang lain juga mengikuti kita. Padahal itu bertentangan dengan syariat kita. Dapat kita dosa. Karena kita menjadi pelopor bagi orang lain, sehingga orang lain juga terjatuh dalam kesalahan. Maka penting bagi kita jemaah sekalian untuk berhati-hati di dalam bertindak. Jangan sampai justru kita menjadi contoh buruk bagi orang lain. Jangan sampai kita menjadi pelopor keburukan bagi orang lain. Ya, justru kita harus menjadi pelopor kebaikan. Artinya apa? Kita tunjukkan sunnah Nabi SAW di depan orang lain. Kita contohkan kepada orang lain sehingga orang lain mengikuti kita. Bukan malah sebaliknya. Kita jauhi sunnah Nabi SAW, ya. Kemudian orang lain mengikuti langkah kita. Maka kita akan mendapatkan keburukan karena menjadi pelopor di dalam kesalahan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa orang yang mengajak kepada petunjuk dengan dakwah, ia mendapatkan ganjaran seperti ganjaran orang yang mendapat petunjuk tersebut. Dan orang yang menyebabkan kesesatan dengan seruannya, ia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang yang ia sesatkan tersebut. Karena orang yang pertama telah mencurahkan kemampuannya untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Dan orang kedua mencurahkan tenaganya untuk menyesatkan manusia. Ya. Maka masing-masing dari keduanya berkedudukan seperti orang yang melakukan perbuatan tersebut. Ya. Ini adalah kaidah syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamati wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Mereka pada hari kiamat, kata Allah, memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka itu disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa orang yang mereka pikul itu. Ini An-Nahl ayat 25. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wala yahmilunna athqalahum wa athqalam ma'a athqalihim wala yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Dan mereka benar-benar akan memikul dosa mereka sendiri dan dosa orang-orang yang lain yang bersama dosa mereka. Dan pada hari kiamat mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan. Ini Al-Ankabut ayat 13. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang mengajak manusia kepada selain sunnah Nabi SAW, maka dialah musuh beliau SAW yang sebenarnya. Karena ia memutus sampainya pahala orang yang mendapat petunjuk dengan sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Dan ini merupakan sebesar permusuhan.
Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Fawallah la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Demi Allah, bila Allah yang memberi petunjuk hidayah lewat dirimu kepada satu orang saja, lebih baik atau lebih berharga bagimu daripada unta merah. Ya, ini nasihat Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, bahwasanya satu orang saja, ya, yang kita berikan petunjuk sehingga dia dalam kehidupannya berjalan di atas petunjuk, maka kata Nabi SAW itu lebih baik dari unta merah. Kalau sekarang ya lebih baik dari Fortuner, ya lebih baik dari Pajero, lebih baik dari Lamborghini. Ya, satu orang yang kita berikan petunjuk. Apalagi kalau banyak orang yang mendapatkan petunjuk lewat lisan kita, lewat tulisan kita, lewat nasihat kita, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya, satu orang yang kita sesatkan, ribuan orang yang kita sesatkan, ratusan orang, maka kita akan mendapatkan keburukan. Oleh karena itu, berhati-hati di dalam bertindak, apalagi kita sebagai misalnya public figure, di mana setiap langkah, setiap perbuatan kita ditiru oleh orang lain, ya, ucapan kita ditiru oleh orang lain, maka manfaatkan itu untuk kebaikan. Perlihatkan kepada masyarakat bahwasanya kita adalah orang yang senantiasa beragama dengan benar, contohkan kebaikan sehingga kita menjadi pelopor dari kebaikan. Bukan malah kebalikannya. Kita menjadi pelopor bagi orang lain mengucapkan sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, sehingga semua orang mengikuti kalimat itu. Sehingga dia tercatat sebagai pelopor, pelopor kesesatan, pelopor kemaksiatan. Jangan sampai kita mendapatkan gelar seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita dan menjaga seluruh kaum muslimin dari setiap perbuatan yang bisa menenangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali.